Israel has to withdraw the settlers. The answer from the Israeli Netanyahu government came immediately, saying, no, this is our land. Historical reasons. Well, you can interpret history whatever you want, but we are talking about international law. Masyarakat internasional ramai-ramai mengusir Israel dari wilayah Palestina usai dikeluarkannya keputusan Mahkamah Internasional atau ICJ. Adapun dalam keputusan yang dikeluarkan pada Jumat 19 Juli 2024 itu, ICJ menetapkan bahwa pendudukan Israel di Palestina, khususnya Yerusalem Timur dan tepi barat, terbukti ilegal. Berbagai negara pun menyambut baik keputusan ICJ tersebut dan mendorong pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk hengkang dari Palestina. Lantas, bagaimana duduk perkara dan respons dunia terhadap keputusan Mahkamah Internasional itu? Sebelumnya, mari kita melihat terlebih dahulu apa yang ada di dalam keputusan ICJ tersebut. Pada Jumat 19 Juli 2024, Presiden ICJ Nawaf Salam membacakan pendapat dari 15 hakim mengenai pendudukan Israel di wilayah Palestina. Para hakim ICJ sepakat bahwa berbagai kebijakan yang dilakukan Israel di tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza adalah pelanggaran hukum internasional. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah membangun permukiman penduduk Israel, menggunakan sumber daya alam di wilayah tersebut, aneksasi, mengontrol permanen tanah Palestina, dan menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap warga Palestina. Menurut ICJ, Israel tidak punya hak atas kedaulatan di wilayah tersebut. Para hakim Mahkamah Internasional juga memperingatkan dan mewajibkan semua negara untuk tidak mengirimkan bantuan yang bisa mempertahankan kehadiran Israel di Palestina. Lantas, bagaimana respons dunia? Sebelum melihat respons dunia, mari kita menilik tanggapan dari tanah air terlebih dahulu. Kementerian Luar Negeri Indonesia dan berbagai lapisan lain menyambut baik keputusan ICJ tersebut. Pasalnya, dengan dikeluarkannya keputusan itu, Indonesia memiliki dasar yang lebih kuat dalam memperjuangkan hak Palestina melalui jalur diplomasi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga berkomitmen untuk terus mendorong masyarakat internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk menyerukan pengunduran diri Israel dari Palestina. Tentu, keputusan ICJ ini menjadi salah satu pencapaian Indonesia, mengingat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sempat berkontribusi dengan menyampaikan pandangan lisan dalam sidang ICJ di Den Haag, Belanda pada Februari 2024. Negara jiran Malaysia pun turut menyampaikan sambutan dan dukungan serupa. Selanjutnya kita bergeser ke negara terkuat di Asia Timur. Ya, tentu tidak lain dan tidak bukan China. China kian menunjukkan keberpihakannya yang kuat terhadap Palestina. Salah satunya dengan menjadi tuan rumah sekaligus mediator dalam upaya penyatuan dua faksi di Palestina yang berseteru, yaitu Hamas dan Fatah. Maka, dalam menanggapi keputusan ICJ tersebut, China ikut mendukung Mahkamah Internasional dan memperingatkan Israel untuk segera mengakhiri pendudukan di Palestina. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, pada Senin 22 Juli 2024. 国际法院就巴勒斯坦备战领土案发表咨询意见，回应了国际社会的普遍关切和期待，明确认定以色列持续占领巴勒斯坦领土违反国际法，以色列有义务立即结束对巴勒斯坦领土的非法占领，具有重要的里程碑意义。
Dukungan selanjutnya berasal dari negara-negara barat yang sejatinya menjadi bagian dari keanggotaan NATO dan sekutu Amerika Serikat. Ada 7 negara NATO yang segera memberikan respons positif atas dikeluarkannya keputusan Mahkamah Internasional itu. Mereka adalah Australia, Belgia, Islandia, Norwegia, Spanyol, Slovenia, dan Turki. Ketujuh negara itu kompak menyebut pendudukan Israel di Palestina adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum internasional. Untuk itu, mereka pun mendorong Israel untuk segera keluar dari Palestina dan menghentikan segala aktivitas yang melanggar hukum internasional. Dukungan itu tetap mereka kumandangkan meski bertentangan dengan negara adidaya sekaligus negara terkuat di NATO, Amerika Serikat. Pasalnya, Amerika Serikat mengkritik keputusan Mahkamah Internasional itu dan menyebut bahwa hal itu hanya akan mempersulit upaya menyelesaikan konflik. Meski Amerika Serikat mengakui bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina adalah sikap yang tidak konsisten dengan hukum internasional. Tak hanya anggota-anggota NATO, Uni Eropa pun turut menyatakan dukungan serupa. Dukungan itu disampaikan melalui perwakilan tinggi Uni Eropa, Josep Borrell, pada Senin 22 Juli 2024. Borrell menyatakan bahwa keputusan ICJ sudah sangat jelas bahwa Israel harus keluar dari Palestina dan menghentikan segala kebijakan ilegalnya. Menurut Borrell, Israel akan berdalih dengan alasan historis. Meski demikian, Borrell menyatakan bahwa di atas alasan historis terdapat hukum internasional yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh negara. The highest legal body of the United Nations, with a very clear message. They stated this is illegal. It has to stop. Israel has to withdraw the settlers. The answer from the Israeli Netanyahu government came immediately. Say no, this is our land. Historical reasons. Well, you can interpret history whatever you want, but we are talking about international law. And if we respect international law, and if we claim every day that we are abiding by international law, we have to discuss what do we do now. Which are the consequences of this opinion of the court? How the European Union is going to take this decision, this opinion, inside our policy with respect to the Middle East. Keputusan Mahkamah Internasional soal pendudukan ilegal Israel di Palestina mendapat banyak perhatian dari negara-negara di dunia. Israel dan sekutunya Amerika Serikat jelas mengecam keputusan itu. Lantas, bagaimana Israel akan menanggapi tekanan terus-menerus dari dunia internasional? Terus ikuti perkembangannya hanya di kompas.com.